Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dengan jumlah yang sedikit atau banyak, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih dapat merasakan nikmatnya berkumpul bersilaturahim sambil mengkaji ilmu-ilmu Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita capai yang dengan pertolongan Allah ini Allah ridhoi sebagai amal soleh, amin. Mari kita lanjutkan kurikulum kita dalam masalah zuriat di bab munakahat sampai pada judul mencegah akhlak tercela, ya. Jadi membina akhlak mulia belakangan, sekarang mencegah akhlak tercela dulu. Minggu kemarin kalau nggak salah kita sudah membahas surat Luqman, nasihat Luqman pada anak-anaknya, di mana anaknya itu dalam beberapa hadis disebut sebagai murid-muridnya sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Apa enak? Minggu kemarin kita bahas mengenai mencegah akhlak tercela, yaitu akhlakul mazmumah, su'ul khuluq, berupa bentuknya sombong, diwakili dengan kata-kata maroha, wala tamsi fil ardi maroha, jangan kau berjalan di muka bumi ini, atau jangan kau hidup di muka bumi ini dengan angkuh sombong, ya. Yang kedua ada kata-kata mukhtalim fakhur, sombong dan membanggakan diri. Itu yang dilarang, yang dicegah. Jadi anak yang udah sholat, anak yang udah dakwah, anak yang udah sabar juga dibekali dengan, kamu kalau udah jadi orang yang utama, bermanfaat bagi orang lain, jangan sekali-kali sombong. Dimulai dengan larangannya, jangan kau buang muka pada orang lain, kan gitu ya. Dulu itu pertama. Jadi kesimpulannya dari itu, kemudian kita bahaskan mukhtalim fakhur itu apa? Yaitu ternyata sombong lewat batas, sombong yang dia awali dengan seolah-olah dia menolak kebenaran Allah dengan menolak takdir, ya kan? Jadi gini loh, dia menjadikan dirinya sebagai sentral gitu. Kalau ada kejadian musibah ataupun kejadian yang menggembirakan, itu dia tidak melibatkan Allah. Dia pikir kegagalannya dalam hidup itu ya karena dia sendiri nggak berusaha. Itu kan salah udah. Artinya dia nggak menerima takdir. Jadi artinya Allah telah menakdirkan ini. Jadi segala sesuatu yang nggak menggembirakan harus diterima dulu, Pak. Diterima dulu. Diterima sebagai takdir Allah gitu. Adapun nanti kalau kita mau merubahnya, yaitu dengan doa dan usaha gitu. Nah ini orang mukhtalim fakhur tuh enggak. Dia lagi dikasih musibah, dia terlalu bersedih hati, nggak menerima. Tapi dikasih kegembiraan, kemudian dia berkata, inilah hasil saya. Nah karena ini hasil saya, lalu dia menjadikan dirinya banggain diri, sehingga Allah tantang, coba kamu yang saya titipkan di kamu untuk harta, coba kamu bagi-bagikan. Kikir, buntutnya kikir orang kayak seperti itu. Kalaupun berhasil keluar, akhirnya dengan ucapan yang kira-kira membanggakan diri lah gitu, ujub. Dari ujub itu lahir riya lagi. Nah, itu mukhtalim fakhur. Nah ini yang dilarang, akhlak tercela ini yang dilarang. Jadi orang nggak usah kayak gitu-gitu amat gitu loh, biasa aja. Nah larangan selanjutnya ada di Luqman ayat 19. Ya kita buka dulu. Surat Luqman, surat 31.
Ayat 19 kan larangan selanjutnya. Ini masih nasihat kepada anaknya ya. Masih nasihat kepada anaknya Luqman. Ayat 19 ya. Surat 31 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qasid fi masyik. Ambil aja dulu sebentar enggak apa-apa. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan. Ya, masyi atau ish atau ma'as itu sama dengan hidup. Jadi sederhanalah dalam hidup ini. Hiduplah sederhana, kira-kira begitu. Hidup sederhana itu maksudnya hidup dengan ketawaduan, hidup dengan tidak mengecilkan orang lain, hidup dengan menerima qanaah, itu hidup sederhana. Terus waghdud min sautik, dan lembutkanlah, pelankanlah suaramu. Nah, ini akhlak yang tercela kalau sampai hidup berlebih-lebihan. Sederhana lawannya berlebih-lebihan ya. Sederhana lawannya berlebih-lebihan. Lalu juga akhlak yang tercela kalau kita punya suara keras, Pak. Suara hanya boleh keras dalam 6 hal. Nanti itu bab berikutnya ya. Sekarang kita kan mau lihat dulu akhlak tercelanya di mana gitu. Ya, jadi ada 2 sekarang yang dinasihati oleh Luqman pada anaknya. 1, kalau kamu walaupun kamu dalam keadaan kaya atau keadaan nggak punya, tetap mesti sederhana. Karena sederhana itu jatuhnya pada siapa saja. Disuruh sederhana gitu. Jadi jangan misalnya kamu melarat, disuruh hidup sederhana, ngamuk. Loh, saya udah begini, mau saya suruh sederhana lagi? Bukan begitu. Sederhana itu ada di tengah-tengah. Jadi sederhana itu orang punya atau nggak punya, dia tuh nggak boleh boros, nggak boleh belanja berlebihan. Yang kalau kata Pak Tom, hitungannya secara nominal masing-masing relatif ya Pak Tom ya, ya kan? Belum tentu saya beli rokok sebulan 30 bungkus itu disebut boros, karena saya punya uang melebihi itu kan gitu ya. Itu nanti gampang dinetralkan itu perasaan seperti itu. Juga walaupun dia punya atau nggak punya, dia nggak boleh kikir. Jadi dia ada di tengah-tengah. Hidup sederhana tuh ada di tengah-tengah antara pembelanjaan infaknya yang boros, nggak boleh, juga jangan kikir. Dia menempatkan infak pada tempatnya, itu namanya sederhana. Dalam pakaian, dalam makan, dalam tempat tinggal, dalam apa semuanya gitu. Jadi nggak dilarang untuk bangun rumah mewah. Nggak dilarang untuk menikmati dunia tuh nggak dilarang, tapi jangan berlebihan. Karena berlebihannya kita itu hanya kita yang nikmatin, orang lain sakit hati. Dalam hal apapun juga. Orang yang masih belajar ibadah, belajar agama, terus kita nasihatin, tapi nasihatinnya berlebihan. Jadi dia nggak berpikir sederhana. Sholat makanya sholat, atau haji lah. Orang Islam kalau nggak haji, ini gue baru pulang haji nih, terus ngomong sama orang yang datang ke rumah nih, kan biasa di kampung tuh orang baru pulang haji didatengin, kita ngomong nih, orang Islam kalau nggak haji rugi. Haji, sakit hati nggak yang denger? Sakit hati. Nah itu namanya orang sombong, terus dia lebay gitu. Jadi sederhana juga jatuh kepada perkataan. Makanya Rasulullah dalam dakwah apa itu unsurnya? Yasirru wala tu'assirru, wabassiru wala tunafirru. Mudahkan, jangan dipersulit. Bikin orang tuh dapat kabar gembira darimu, jangan buat orang lari darimu gitu. Nah itu. Dia sederhana dalam setiap hal. Terutama dalam ayat ini, dalam harta sederhana itu. Ya. Nah, kenapa Allah melewat Luqman menasihati orang yang udah sholat, yang udah sabar untuk sederhana? Jawabannya simpel. Karena watak manusia itu, siapapun ya, kalau dikasih harta berlebih ini begini Pak, di atas batas cukupnya dia. Jadi dia ada lebihan. Yang biasa dia tabung, bisa dia belanjain, bisa berlebih dikasih.
dilapangkan istilahnya, maka dia selalu akan lebay. Ini Allah yang bilang, bukan psikolog yang bilang. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labahu fil ard. Kalau Allah mau melapangkan rezeki, melebihkan rezeki kepada hamba-hambanya, mesti dia lebay di muka bumi ini. Itu Allah yang bilang. Jadi udah disetting manusia tuh. Nah, orang yang minta lebihan dari Allah, atau dia dalam hatinya berpikir gini, kalau Allah kan bilang, la in syakartum la azidannakum. Kalau saya bersyukur pasti akan saya tambah. Itu sebenarnya dia belum bersyukur kalau di hatinya niatnya untuk supaya kalau saya bersyukur entar ditambah. Nah, tambahannya itu risiko. Tambahan yang Anda harapkan kalau Anda bersyukur itu risiko. Makanya jangan bilang sama istri, udah yang gini tuh disyukurin, entar ditambah sama Allah. Itu belum bersyukur, itu pintar ngomong namanya. Hanya pintar ngomong, ngambil dari ayat. Aslinya begini loh, syukur yang ditambah itu syukur yang nggak minta tambahan. Justru syukur yang malu sama Allah. Misalnya begini, dikasih banyak nih, dia bilang sama Allah, cukup ya Allah, cukup, jangan ditambah lagi. Sama Allah kebalik. Kalau sama manusia, misalnya Pak Sugeng saya kasih, gitu ya. Terus saya tanya, udah cukup belum? Kurang, saya tambah. Kalau sama Allah, kita bilang udah cukup, nggak kurang, makin ditambah. Kebalik kan? Nah, Bapak selama ini ngaku kurang soalnya. Ya Allah tambahkan karena aku butuh ini. Malah Allah azab, makin berkurang itu harta gitu. Nah, oleh sebab itu jangan bersyukur untuk minta tambahan. Syukur yang benar adalah syukur yang nggak mikir tambahan. Kita ditambah sendiri sama Allah. La azidannakum, ditambah nikmatnya, ditambah nominalnya, ditambah apapun juga. Nah, kata Allah, walau basatallahu rizqa fi ibadi la baghaw fil ardi. Seandainya aku lapangkan rezeki pada hamba-hambaku, mereka pasti akan berlebihan di muka bumi ini. Maksudnya berlebihan adalah makin banyak harta, makin banyak maunya. Makin banyak maunya, makin tinggi seleranya. Dia membeli, dia ciptakan kebutuhan. Yang nggak butuh dibeli, yang nggak dipakai dikoleksi. Itu orang berlebihan namanya. Ini yang disebut dengan tidak sederhana lagi udah pikirannya. Coba kalau kita nganterin bini ke Tip Top Superindo, segala mortin dibeli, mortin buat nyamuk. Itu kan diciptakan oleh TV itu kebutuhannya. Biasanya iklannya tuh ada anak tidur di kamar, mamanya senyum gitu. Jangan takut nak, nggak ada nyamuk lagi, serot gitu, ngeracunin Pak. Betul nggak? Tapi kita merasa itu kebutuhan kita. Nah, ini yang disebut dengan lebay itu. Ya, jadi harus tahu bahwa sederhana itu di tengah-tengah. Boleh Bapak kaya, tapi jangan pelit, jangan lebay, jangan boros. Nah, soal ukurannya ntar dulu. Ini dulu sikapnya. Jadi Allah udah tanamkan manusia, sudah saya ukur. Jadi Dede itu Allah ukur. Dede saya akan kasih rezeki 1 tahun 36 juta, sebulan 3 juta, sehari 100.000. Itulah Dede. Kalau dia sampai dapat lebih dari itu bukan dari saya. Dia nyolong pasti gitu. Sebab kalau saya lebihkan, mungkin Dede sekarang nggak ngaji. Gue capek gue dapatnya gitu. Patom saya kasih 3.600.000.000 setiap bulan. Allah yang ukur. Karena Allah yang nyiptain kita, Allah tahu bahwa kalau kita ini sampai dilebihkan, mesti aut-autan ini. Buka surat 42 ayat 27. Surat 42 ayat 27 udah ketemu? Oke. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi, sekiranya Allah lapangkan rezeki pada hamba-hambanya, la baghaw fil ard, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi.
walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Tapi Allah menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki harta itu. Kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini kaya, ini nggak kaya, ini setengah kaya, ini sudah Allah yang tahu itu. Lalu ditutup dengan Dia maha teliti dan maha melihat. Mana lo bisa sombong begini? Lo udah disetel, udah diukur. Jadi janganlah mengeluh jika Anda melarat, jangan pula bangga jika Anda dilebihkan. Karena kalau Anda dilebihkan itu ujiannya berat, Pak. Kan Bang Amal pernah bilang dulu, ya tes dah gue, kasih gue 5 miliar pasti masjid kebangun. Belum tentu. Belum tentu. Paling cuman karpetnya doang. Itu pun waduh ngomongnya gaya banget deh. Cari yang tebelan dikit karpetnya. Ya, gaya udah. Labaghaw fil ard. Dia akan melampaui batas di muka bumi. Paham sampai sini? Kenapa Luqman menyuruh anaknya sederhana? Ya. Takarannya pas ya. Apa itu? Takaran pas masing-masing. Dan Bapak dilarang sebetulnya. Kita ini dilarang untuk mengukur orang lain. Jangan sampai ada dari mulut nih. Hati aja Allah lihat sebetulnya. Dari mulut keluar nih. Oh dia sukses ya, kaya ya. Dari ukuran harta. Jangan. Apa kata Jibril pada Muhammad? Inna syarafal mu'min istighnahu anin nas. Wa izzuhu istagnahu anin nas. Keperkasaan seorang mukmin, dia enggak ikut campur sama urusan harta orang lain. Sebab dia harta itu urusan Allah dengan dirinya. Paham ya? Jadi jangan ukur-ukur Ustadz, ukur-ukur Pak Top, ukur-ukur Pak Sugeng, jangan. Bercanda mah boleh, ya, Kang Ayam boleh. Tapi kalau buat kita nyetel orang ini, terus nanti kalau kita ngukur, aslinya keluar kita nanti, kita syirik pada Allah. Karena pada orang kaya kita akan tunduk demi mendapatkan bagian dari dia. Pada orang miskin kita akan arogan. Loh, orang melarat aja belagu. Keluar itu. Ngerti ya Pak ya? Jangan. Jadi urusan Allah ini Pak ya? Ya iya dong. Ini urusan Allah yang maha melihat. Iya, dia maha teliti. Iskandar berapa dapatnya sebulan, setahun berapa? Urusan Allah. Urusan Allah. Saya minta pensiun dini atau pilih atau ditempatkan di Singapura dengan gaji double dari sekarang. Lalu saya bilang sama orang rumah menghitung kalau saya dapat pesangon berapa untuk berapa tahun, nggak usah dihitung. Urusan Allah. Dapat gaji double sekarang, wah enak, tapi misah. Repot ya. Karena Allah ukur. Udah deh, pasrah, ya kan. Pensiun deh. Malah enak ngajar, ya kan. Itu tiap hari gaji sini, stres semua. Tadi malam berbau bebas ngomong, tuh gue awasin terus gitu kan. Kalau misalnya Allah menurunkan apa yang dikehendaki dengan ukuran. Iya. Kalau kita lihat secara general secara iya. Kebanyakan orang-orang kaya hasil lebay. Karena justru di situ adalah memang karakter manusia seperti. Betul, karakternya itu deh. Kecuali hanya yang sedikit kan yang ukurannya bukannya hukuman yang dikasih, tapi benar-benar keberkahan yang dikasih. Tapi itu sedikit kelihatannya. Iya, itu. Kebanyakannya adalah memang azab kali yang dinamakan. Bukan azab, memang diuji. Iya, diuji. Jadi begini Pak, kalau yang Bapak bilang ada orang kaya yang nggak begini, nggak baghaw fil ard, ada dicontohkan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, ya kan? Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu nggak pongah dengan kekayaannya, tetapi kadang-kadang beliau lupa kepada Allah sehingga ditegur.
Bapak mungkin kalau memahami tafsir Al-Baqarah 102 bahwa Sulaiman tidak mengajarkan sihir, yang ngajar sihir setan itu asbabul nuzulnya luar biasa itu, Pak. Nabi Sulaiman itu punya istri dari kalangan jin. Istrinya pernah satu dari kalangan jin. Dia berkhianat istrinya itu. Cincinnya Sulaiman itu waktu mandi dicopot, taruh. Ama istrinya yang jin ini diambil, dikasih ke raja jin. Lalu Nabi Sulaiman kan waktu habis mandi, cincin saya kemana? Raja jin make, dia berubah jadi Sulaiman. Wow. Nabi Sulaiman ke pasar. Jadi yang duduk di singgasana itu Sulaiman. Ya Sulaiman di mandi, yang duduk tuh jin itu. Dia ke pasar-pasar bilang, saya Sulaiman yang asli, saya Sulaiman yang asli, gitu. Nggak ada yang percaya dengan beliau. Akhirnya dia minta bantuan Allah dengan doa itu, Robbi habli mulkan layan bagi min ahadim mimba'di. Ya Allah, berikan aku kerajaan, kekayaan segala macam yang nggak pernah ada orang yang bisa punya lagi. Dibalikin tuh cincin. Aslinya begitu. Lalu Raja Jin tadi dendam kan? Dendam, dia bikin buku sihir. Dia kubur di bawahnya singgasana Sulaiman tuh. Ketika Sulaiman meninggal, buku sihir itu diambil sama jin ini. Loh, Sulaiman selama ini sakti ini nih bukunya gitu. Maka Allah bantah di 102 Al-Baqarah, Sulaiman bukan pengajar sihir. Yang ngajar sihir setan. Itu aslinya begitu. Oh, dia kaya raya, Pak. Nggak ada kesalahannya sedikit pun. Nggak pongah, nggak apa, nggak berlebihan. Itu contoh. Nah, kalau Bapak mau bisa kaya tapi nggak lebay, ya kayak Sulaiman gitu. Ukurannya Nabi. Yang saya coba mengukuhkan, berarti mayoritas daripada orang kaya. Iya. Karena memang sedikit yang seperti Nabi Sulaiman, iya, ataupun Nabi Daud. Karena dengan ayat ini tuh, fitrahnya adalah lebay semua dong. Dan ini Al-Quran, Pak. Iya, Ini kabar. Kalau aku kasih rezeki yang lapang atau berlebih kepada hamba-hambaku loh. Allah nyebutnya hamba-hambaku. Lau baghaw fil ard. Pasti mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tapi Allah kasih dengan ukuran saja jadinya. Dengan ukuran sesuai kehendaknya. Ini jadiin kaya. Makanya ada ayat banyak tuh di Al-Kahfi segala macam gitu. Ya kan? Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Ya kan? Allah melapangkan rezeki pada yang kehendaki atau dia menyempitkan. Menyempitkan, melapangkan, urusan Allah. Makanya kan Bapak jangan heran ada orang kerja mati-matian dari pagi sampai malam. Segitu aja dapatnya. Ada orang yang nggak kerja tinggal teken aja di ruang AC. Ya. Tapi dapatnya berapa gitu. Jadi urusan rezeki atau banyak itu bukan urusan kerja, nggak ada kaitannya sama kerja. Betul, nggak ada kaitannya sama kerja. Maksudnya kayak antum Begitu, saya tanda tangan doang. Iya, tanda tangan kasbon. Soalnya kalau gue bilang ke tanda tangan bon, gue takut lo ngiri. Ya, jadi sekarang Bapak milih. Saya suruh Bapak milih. Pilih harta sedikit tapi imannya tinggi, atau harta banyak tapi imannya turun. Maksudnya harta dikit tapi iman kuat, atau harta banyak tapi iman lemah, yang mana? Ya, dia benar munafik ya, istilahnya kalau harta banyak iman kuat gitu. Tapi kita kan suruh milih gitu ya. Ya kan, ya kita pengennya kan harta banyak iman kuat. Itu bukan milih Dul. Suruh pilih tadi aja. Ya nggak usah dijelasin, pilih aja yang mana. Ya, ini apa yang kita bilang ya. Sekarang kita pilih yang kalau saya hidup sederhana tapi bahagia. Ya elah. Ya, harta sedikit. Atau dikit tapi iman kuat. Nah itu dia Pak, yang tegas dong kalau pilih. Bapak pilih mana? Harta dikit tapi iman kuat, atau harta banyak tapi iman lemah? Wabagho fil ard. pastinya yang pertama dong. Akhirnya orang nyerah juga dengan pilihan ini. Dia nggak minta kaya lagi, nggak minta berlebih lagi.
Gara-gara Allah dicantumin. Kan rezeki yang barokah. Tuh kan, barokah. Ada aja buat ngeles kan. Bahasa agama barokah lah, thayyibah lah. Di sini letaknya. Boleh lo kaya, tapi kuat nggak? Nah lah. Ini memastikan suatu keadaan atau warning sebenarnya? Memastikan dong. Allah bikin makhluk namanya manusia, hamba-hambaku tak stempel dengan sifat ini, Prof. Gitu. Iya. Bukan warning ya? Iya. Soalnya kalau kita mengejar apa namanya iman itu mungkin punya itu. Begitu kira-kira sebetulnya, tapi jangan dibilangin Pak. Diem-diem aja. Diem-diem aja. Iman Anda tinggi, dunia nggak usah dipanggil Pak. Nggak usah dipanggil dunia itu. Jadi kalau kita bicara kekayaan yang adalah harta, sebenarnya itu beban. Beban, Iya. karena titipan. Iya. Surat- Bahkan memikul beban. Surat Muhammad ayat 39, bukan? Surat 28. Surat Muhammad, surat 47. Oh. Coba bacain keras-keras Bang Aman. Hah? Surat 47 ayat 39. 29, maaf. Oh, udah diganti. Tadi yang saya bilang 329. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun. Bukan dong, bukan 29 dong. Apa paling bilang? 28 ya? Yang Demikian dalam seluruh mereka akan dipertemukan orang menjadikan muka juga. bukan juga. 19. Bukanlah. Jadi kayak tebak-tebakan. Tebak-tebakan ya? Enggak apa. 38 itu kan? Hah? 38. 38 udah diganti kan. 398. Nah, Terakhir ya. ya. Ha antum Nah. tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Nah, Wa minkum may yabkhal wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. ya. Tadi stempelnya kalau udah dilebihkan akan berlebihan. Lalu di sini stempel juga. Ingat ya, kamu itu saya jadi titipan. Saya titipin harta. Ya, maksudnya setelah sampai di tanganmu lepas buat orang lain. Tapi kok kamu pelit? Di stempel lagi sama Allah. Minkum ya khol. Kamu kok pelit? Barang siapa yang pelit sebetulnya nyusahin diri sendiri, gitu loh maksudnya. Itu kan. Ya, gitu. Ya, mesti kita ingat. Kalau doanya Pak Sugeng kena nggak di sini? Apa tuh? Yang Al-Baqarah terakhir, jangan kau bebankan dan kami tidak bisa memikulnya. Ada orang tadi lepas. Oh, enggak. Harta atau itu ujian? Jangan kau hukum kami. Apabila kami bersalah, jangan kau hukum kami. Enggak kan terusannya kan ada kan? Enggak. Iya. Oh. Iya. Wala tuhammilna ma la taqdiru bihi. Iya. Karena Tuhamilna malakat ayam itu Pak. Iya. Artinya adalah janganlah kau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Itu Iya. maksudnya harta apa ujian? Nah, makanya Harta bisa nggak dimasukin sini? Bapak ditanya sama malaikat, ntar lo ngomongin gini ya maksudnya ya. Ya Allah jangan kasih aku harta yang banyak gitu kan maksudnya. Soalnya kalau harta yang banyak beban buat aku. Iya, betul. Iya. Boleh. Boleh. Boleh, tapi kan jarang orang ngomong begitu. Ya Allah jangan aku harta yang banyak. Kalau bisa kasih aku harta yang banyak kan begitu. Ya Allah bebankan kami Kasih dengan hukuman yang kuat. wah, itu di sebelah lo tadi tuh. Ya. Jadi ini nasihat Luqman ini dalam. Sederhanalah dalam hidup ini gitu. Ya, kita lihat sekarang hamba-hamba Allah yang sederhana itu seperti apa coba. Kan surat Furqan udah mengatur itu. Wa ibadur rahman itu. Coba lihat surat Furqan ayat 67. Surat 25 ayat 67. 67. Iya. Itulah hidup sederhana. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu.
Termasuk hamba Allah itu adalah orang-orang yang apabila infak lam yusrifu, nggak berlebihan, walam yaktur, dan nggak pula kikir. Mereka memanfaatkan harta, wa kana baina dzalika qawama, di antara keduanya lah, tengah-tengah gitu loh. Jangan royal juga Pak, dengan maksud wah saya dermawan itu, nyoh gitu. Tetap ada saving, nanti buat anak kuliah saya udah savingin gitu. Ada itu boleh dalam Islam buat anak ini gitu. Tapi juga jangan pelit. Ada orang datang gitu, nggak ada. Oh jangan. Jadi sederhana tuh itu Pak, sederhana tuh itu seperti itu. Ya. Nah Ustadz gimana dong Ustadz? Ustadz ini kok boros banget, tiap hari bawa hadis ini udah 17 tahun. Ya kan, itu duitnya boros Ustadz, makanya bayar. Itu dia. Makanya nggak ada kesadaran karena pura-pura nggak sadar gitu kan. Gratis ini nggak apa-apa gitu. Potong-potong udah sekoper nih hadis. Berapa rim? Gitu. Nah kayak gitu. Tapi itu bukan berlebihan. Kita kan bayar surga ya. Apa? Tadi bayar surga. Lo ketemu sama gue emang gue di lantai 100. Gak bisa ya. Gak bisa ya. Kenapa sih bawah? Paling telepon, gimana kabar Be? Gitu. WA doang gitu. Makanya dalam surat Al-A'raf Allah langsung menasihati manusia agar hidup sederhana. Al-A'raf ayat 31. Ketika Allah sudah iblis menyatakan musuhan sama anak Adam, lalu Allah bekali kita dengan hidup sederhana. Lihat. Ya bani Adama khuzu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak cucu Adam, pakai pakaianmu yang bagus pada setiap masuk masjid. Itu maksudnya begini, ibadah sama Allah tuh jangan disamain dengan kamu ketemu manusia lah. Orang mau foto KTP aja pakai dasi. Begitu masuk masjid pakai kaos oblong Golkar. Golkar pilihanku. Masya Allah. Tolong Anda jangan samakan saya dengan makhluk. Itu maksud Allah begitu. Tapi kemudian kulu, makanlah, minumlah, wala tusrifu. Jangan berlebihan, Bos. GoFood sekarang berlebihan tuh. Wah tuh. Mie goreng 3, kuyung hai 2. Gak ada yang makan di rumah. Sekarang macam-macam lah, ya. Nah, Rasulullah berpesan, hiduplah sederhana, dan sederhana adalah bagian dari iman. Ya. Saya juga mau pahala, Pak. Hiduplah sederhana, dan sederhana adalah bagian dari iman. Bacaan nomor 1. Ini baca membedain level surga ini nggak tahu, makanya susah kita ini. Level surga Ya, itu perkataan orang nggak mau bayar aja lah. Ayo, ada nomor 1. Hah? Nggak dengar. Ada nomor 1 ya. Dari Amr ibnu Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan. Ada bersedekahlah di sini. Ya, maksudnya jangan riya juga, jangan pelit juga. Tanpa berlebihan dan sikap sombong. Ini setuju nggak? Ini paralel dengan Luqman tadi. Ya, hidup sederhana ya. Jadi makan, minum, berpakaian, dan bersedekahlah tanpa berlebihan. Pak, siapa yang di lemari Bapak pakaian Bapak lebih dari 10? Baju koko, lebih dari 10. Bapak malu masak labah. Salabah itu sama istrinya gantian bajunya. 10 itu dipakai bareng kan nggak bisa. Tapi seneng punya koleksi kan. Calvin Klein. Wah, mereknya Calvin Klein. Ada lagi apa? Krokodil. Lebay lo.
Tanah Abang ada kaos tuh yang 40.000 ya deh, 45 ya. Ini belinya 800, 1 juta, Hah? 50. Ya emang kelihatan miskin abang. Ya buat pensiun ntar buka garasi. Bukan, bapak punya hem yang bagus itu yang pakai Tuxedo, itu kan 1,5 juta pak. Lalu di organisasi bapak harus bikin kaos, satu orang nyumbang 50. Itu 1,5 juta hem bapak bisa buat 50 kaos itu. Kan begitu bandingannya. Jadi hitungan ekonomi bapak lebay gitu. Masuk nggak di sini nggak tahu saya. Nggak sederhana lagi ya gitu ya. Oke, hadis nomor 2. Dari Abu Dzar dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Innal baza'ata minal iman. Sungguhnya kesederhanaan itu bagian dari iman. Artinya iman tidak sempurna, imannya cacat apabila bapak tidak sederhana. Beriman juga tapi cacat. Cacat. Rokoknya udah lain. Cacat. Iya. Saya deh cacat sama ekornya lah. Iya. Gimana ekor? Frankie Gusnan. Frank kiri bagus kanan. Ya gitu. Ya. Nah, bagaimana kita sederhana? Sederhana itu gini aja Pak, enaknya. Kalau Bapak udah punya harta, mau sedikit mau banyak, tolong sikap Bapak itu jangan lihat kepada orang yang lebih hartanya, tapi lihat kepada orang yang di bawah. Itu aja kok. Sederhana kan? Pemikiran sederhana menghasilkan sikap sederhana. Jangan lihat orang yang di atas, yang di bawah. Kecuali ilmu. Ilmu hendaknya berlomba-lomba lihat yang di atas. Wah, dia pinter tuh. Gue nyusul ngiri boleh. Ngiri dulu ngantuk. Iya. Makanya buat malam rebo. Malam rebo saingan. Aduh, rusak lah. Ilmu boleh, tapi harta jangan sekali-kali begitu. Supaya apa? Supaya kita nggak gampang-gampang meremehkan nikmat Allah yang kecil. Malam yaskuril qalil, lam yaskuril katsir. Saya kasih uang sama Pak Sugeng cuman 5.000. Pak Sugeng bilang, maka dia nggak bersyukur kepada yang sedikit, tidak akan pernah bisa bersyukur pada yang banyak. Orang tamak kok. Paham ya? Tapi kalau dikasih gitu 5.000. Alhamdulillah Ji. Ini nih gue tadi butuh lah. Ya, paham ya? Hadis nomor 7. Hadis nomor 7. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, Unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fauqakum. Lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan lihat orang yang berada di atasmu. Fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Agar kamu tidak menganggap sepele nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan padamu. Jadi cukup. Kata kuncinya cukup. Cukup untuk naik haji, cukup untuk beli Alphard, pokoknya cukup. Iya langsung. Menurut saya itu pada dapat wasiat dari dengan apa ya kan didapat terus ya ini kekurangannya dia melihat bukan ke atas nyarinya melihat ke saya ya ini gue punya berat nih ya kurang dana lu bisa nggak carinya seharusnya dia ke atas ya apa nyari orang punya ini lu kagak salah. Enggak, ini hadis yang terakhir yang kita baca, hadis nomor 7 ini kan mengisyaratkan tolong buang rasa hasad, rasa dengki kepada orang yang lebih dari kita. Urusan apa kita? Tuh, pegawai negeri tuh lihat, nyicil motor P4. 1 Beat, 1 Matic, 1 sampai apal bini kita sama motornya, padahal kita sendiri nggak tahu motor. Lah ngapain kamu?
Iya, bapak swasta kan lebih luas misalnya gitu. Swasta maksudnya bukan nyicil motor dong, ya, nyicil Pajero, Fortuner, gitu. Nah itu lebay. Nah orang yang naik Camry apalagi lebay. Padahal dia bisa naik Carry daripada Camry, ya kan? Carry aja pak, Carry bisa beli 5. Gitu. Carry ketawa ya. Waktu Carry begini tangannya, kayak supir angkot. Tapi kalau kita Pak Tom sampai sempat bawa Carry lagi nih pada hasil hajat, saya bilang Anda sudah sederhana. Bilang, apa dong Pak Tom? Jendelanya yang nggak tahan. Ya udah itu mengenai sederhana. Jadi perintah Luqman pada anaknya, hiduplah sederhana, yaitu nyantai aja. Ya. Anda dalam posisi melarat, posisi kaya, ini nyantai aja. Yang penting sedekah. Gitu. Allah udah ukur. Mestinya dengan ayat tadi itu, begitu Allah bilang, kalau hambaku aku kasih lapang, dia akan lebay. Kita ntar malam doa, ntar pagi, jangan kasih saya lapang lagi. Berani ya loh, jangan kasih saya lapang, saya ngeri. Gitu. Gak populer banget. Berani nggak doa begitu? Supaya bisa sederhana, nggak berani ya? Ya udah. Balik ambil tengahnya doanya. Kalau menurut kau baik ini bagiku, bagilah lagi. Terus ada jawaban. Menurutku engkau lebih baik mati ya. Selesai. Nggak mikirin duit lagi kan? Baik itu paling baik itu gimana? Gimana kalau digituin? Itu baik di dunia. Ya kan di dunia. Jadi susah pak kita. Kita itu mau kaya kenapa sih? Karena kita mau niru orang lain. Karena kita lihat gaya hidup orang itu kok gampang banget. Kita masuk ke rumah orang kaya, kita disuruh ngikut makan sama mereka. Takjub kita, mejanya marmer, ada anggur di situ. Terus orang kaya juga duduknya begitu kayak di warteg gitu. Ceplok telur, ceplok keluar sama kecap itu. Mau ceplok lagi mah 3. Enak banget gila. Di rumah kita ngomong sama bini kita, ceplok dong. Telur lo gue ceplok gitu. Duitnya mana kan gitu. Jadi kita ada ngiri gitu, orang kaya begini amat ya, enak banget buka kulkas, ada Fanta, bawahnya ada bir, ya kan, sononya ada buah-buahan loh. Di rumah kita buka kulkas, ada kacang panjang, ada lobak, ya udah bau tuh kulkas. Nah makan, karena kita pengen kayak orang lain, pak itu doang kok, iya. Nah hadis yang tadi hadis nomor 7 kan kita dibilang jangan lihat ke atas. Sekarang kalau kita lihat ke bawah, kita datang ke rumah orang melarat, lu nggak punya air dingin, kulkas kagak ada, ntar gue beli es dulu. Jangan beli es kan dari air kali. Kita udah ngeri loh orang miskin. Kita nggak pengen kayak mereka, betul gitu. Keluar dari rumah orang miskin kita bilang amit gitu. Kita apa? Paham, gue pemain watak. bertolak belakang banget ilmu agama dengan ilmu dunia ya tadi. Dan ilmu dunia kita mengkompar yang higher. Iya. Dengan kata semangat umurnya. Lo ngeliat aduh tukang sayur mah lo kagak maju-maju buat itu. Agama begini menuntut kita. Nasihat pada anak juga begitu. Kamu lihat kan, Papa nyukupin semua. Ya, kamu nggak boleh lebih di bawah dari Papa, harus lebih tinggi ya gitu kan ya. Nasihat pada anak. Ada yang di universitas masih diajarinnya begitu. Iya. Iya kan? Pernah di UI juga kan? Kayak kayak gitu bos. Tapi dia nggak pakai. Nggak dipakai. Oh iya, dia udah tahu duluan. Iya. Kenapa sih lo ngiri abang mau ngajar dulu? Jadi anak kita cetak seperti apa maunya? Punya gelar, terus cari duit. Jangan begitu, Pak. Kalau nggak tahu begini, gua masuk madrasah. Iya. Dasar murtad. Lo mau alaf sih ya? Salah sekolah. Sebab begini, tidak semua orang yang keluar dari sekolah bisnis, kemudian dia bisa mencetak uang. Kenapa? Karena Allah
sekehendaknya aja melapangkan. Om Lim tuh nggak sekolah, Pak. SD nggak lulus. Dagang tahu, dagang candu, dagang senjata. Akhirnya besar. Jadi orang terkaya di Indonesia di tahun 70-an. Siapa yang nyangka? Nggak ada yang nyangka. Tapi Allah yang menentukan melapangkan rezeki buat Om Lim. Kan begitu. Ya kan? Namanya istri juga. Apa lo? Dia lebih baik. Dia lebay. Wong di highlight Ancol. Ya, makan malam dinner. Wahyu kamu siapin. Orang yang datang 40 jadi 4 meja bundar gitu. Ya kita di luar siap-siap, udah bawa kartu kredit yang nggak limit itu segala macam. Selesai, sini saya dipanggil. Kue makan ya. Aku pulang kue makan. Tapi kue bayarin nggak cuma 4 meja ini. Semua yang di ruangan ini juga bayarin. Udah, selesai dia pulang semua, kita antar di mobil gitu, kita umumin. Panggil manajer restoran, jangan suruh bayar tuh semua. Wah seneng orang, mesen lagi. Wah mesen semua. Tahun berapa itu Pak? 96, 95. Habis 25 juta itu. Makan doang semalam. Terus rezeki ditambah lagi kan dia. Apa? Ya rezeki ditambah lagi karena dia menteri. Wah, itu urusan Allah tuh nggak tahu deh. Dia sedikit gimana dia kagak ada. Nggak ada sedikit mana. Oke, sekarang kita masuk pada lunakkan suara, lembutkan suara. Kalau tadi sederhana udah ya, kan dibilang sama Luqman tadi. Dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara keledai. Ya, kita nggak boleh kalau ada keledai kita bilang sama anak kita atau sama orang lain itu suara yang buruk tuh. Tapi Allah yang bilang, karena Allah yang menciptakan keledai, dia yang ngumumin ini ciptaanku yang buruk suaranya. Kita nggak boleh kalau kita yang ngomong. Kita ngomong suaramu buruk kepada keledai sama dengan menggibah keledai. Dicatat loh sama keledai. Tuntut ya. Jadi ini informasi dari Allah. Jangan sampai suaramu keras. Seburuk-buruk suara keledai. Memang betul. Kalau Bapak dengar hiha gitu. Siapa yang demen sama suara keledai? Itu kalau jalan modelnya bagus kayak kuda Pak. Tapi dia nggak bisa ngangkut beban di atas 50 kilo. Jadi orang-orang anak kecil aja yang naik gitu. Nabi dulu punya himar agak gede, antara himar dan kuda itu. Himar jatuhnya haram, kuda nggak apa-apa dimakan. Siti Aisyah Fatimah pernah makan kuda, tapi himar nggak boleh. Namanya begal apa? Bagal ya, bagol. Gitu. Nah itu suaranya aneh semua. Di setiap negara sama suaranya. Hiha. Itu. Siapa yang senang? Allah mencantumkan dia yang terburuk suaranya. Nah kita nggak boleh mirip-mirip kayak gitu. Maksudnya kerasnya. Sebetulnya larangan mengeraskan suara ditujukan pada 3 pihak. Larangan pertama ngerasin suara, larangan mengeraskan suara di hadapan Nabi atau para ulama atau para ustadz. Jangan melebihi suara ustadz Pak. Turun malam Selasa kalau praktek jangan lebih-lebih suaranya ya. Yang datar aja biasa kayak Dede. Boleh tuh. Dede tapi mantep kan itu. Nanti kalau akan jauh nggak denger. Makanya gua nggak dempet Pak. Untuk orang budak sih Dede. Satu. Yang kedua pada orang tua. Larangan ngerasin suara pada orang tua. Jangan sekali-kali mengeraskan suara. Yang ketiga kepada penerima harta kita, kepada orang yang kita infakkan, jangan bersuara keras. Paham nih sampai sini? Yuk kita bahas. Kita bahas dulu sekarang kejelekan meninggikan suara. Jadi meninggikan suara di hadapan Allah itu sifatnya tercela, nggak boleh dan Allah nggak suka. Hadis nomor 8. Ini masuk akhlak yang buruk ya kalau sampai suara tinggi. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda,
Innallaha yubghidu kulla ja'zuriyin jawaz. Sungguhnya Allah membenci orang yang suka berbicara keras dan kasar, suka berteriak di pasar-pasar. Mereka laksana bangkai di malam hari dan keledai di siang hari. Mereka paham urusan dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat. Nah ini jadi disempitkan lagi nih, siapa yang dimaksud dengan bersuara keras gitu loh. Karena ada orang yang lahir bersuara keras, orang Batak. Orang Batak kalau ngomong nggak kira-kira, Pak. Ya, sebetulnya dia ngomongnya baik, tapi karena nadanya udah keras, jadi kelihatannya kayak galak gitu. Ya, ini bukan itu. Ini orang yang backgroundnya itu sebetulnya banyak ngomong, mulutnya bocor. Jadi kita bisa lihat bahwa akhlak yang mazmumah, yang tercela, hanya dari dua hal. Hanya dari orang yang sombong dan mulutnya bocor. Paham ya? Kalau kita udah bisa sholat, bisa dakwah, kemudian kita bisa bisa sabar di hidup ini, tolong lembutkan suara. Artinya jangan sampai mulut bocor, terlalu banyak omong. Biasanya yang begini ini, maaf, tong kosong nyaring bunyinya. Tuh, taunya cuma dunia doang, akhiratnya nggak ada apa-apa. Lebih baik diem. Ya. Lalu lihat satu kasus, hadis nomor 4. Dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, serombongan orang Yahudi minta izin untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Yahudi. Lalu mereka mengucapkan, Assamu alaikum. Artinya, kematian bagimu. Salamnya Yahudi bukan Assalamualaikum, Assamu alaikum. Artinya, kematian bagimu. Aisyah marah. Dia menjawab, bal alaikumussamu wa la'nah. Pastinya atas kalian kematian dan laknat. Rasulullah SAW bersabda, hai Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Allah tuh senang dengan kelembutan dalam segala urusan. Kata Aisyah, kan kamu lihat dia ngomong apa tadi? Gitu ya, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bilang, benar dia ngomong gitu, tapi aku udah jawab, alaikum. Menangani orang yang kasar, Nabi bilang, alaikum. Nabi dibilang, mati kamu. Alaikum, lu juga. Nggak usah, alaikum. Wah, Aisyah kan nggak seneng punya suami dilaknat sama orang. Dia udah balaknatullah. Wah, tenang aja Aisyah, alaikum. Lihat Nabi ini. Kita dibilang kampret loh, menghina, wah marah, nggak usah. Lo juga, gitu. Lo juga kampret. Itu nggak ada dosanya, Pak. Asal sama persis. Jadi kalau orang ngomong kita babi, lo juga. Itu aja. Jangan kita tambahin, babi anjing ngepet lo, nggak lebay. Gunakan suara. Allah senang dengan segala kelembutan. Bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah dijuluki Al-Mutawakkil. Artinya orang yang suaranya lembut. Hadis nomor 12. Dari Atha bin Yasar, dia berkata, aku bertemu dengan Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, lalu aku katakan, kabarkan kepadaku tentang sifat Rasulullah SAW dalam kitab Taurat. Dia berkata, baik, demi Allah sungguh telah disebutkan dalam kitab Taurat sebagian dari sifat beliau yang disebutkan dalam Quran. Allah Ta'ala berfirman, wahai Nabi, sungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, serta menjaga para ummiin. Engkau adalah hambaku dan rasulku. Lalu Allah berfirman, aku memberimu nama Al-Mutawakkil, bukan orang yang bersifat kasar lagi keras, tidak suka berteriak-teriak di pasar, dan tidak membalas keburukan dan keburukan, tapi memaafkan dan mengampuni. Oh, dasarnya lembut itu bukan hanya suaranya, tapi ada sifat di belakangnya, memaafkan, mengampuni, sehingga yang keluar selalu lembut. Paham ya? Bahkan Nabi untuk bersin aja suaranya dipelanin, Pak. Begitu mau bersin tutup mulutnya sambil, jadi nggak kayak kita
Dihajar gitu sama kita. Hadis nomor 6. Nah, nomor 6 udah. Dari Abu Hurairah dia berkata bahwasanya apabila Nabi SAW bersin, beliau menutup wajahnya dengan tangan atau kainnya, wa ghadda biha sautah, dan sambil menekan suaranya. Coba bayangin. Hampir-hampir nggak terdengar sama orang lain. Bersinnya loh ya. Ini nggak lagi ngomongnya. Kalau kita orang Betawi, sinan bangkuang gitu. Ya. Tapi orang aslinya apa adanya kan keluar begitu. Iya, kan bersin itu. Bahkan dalam sholat apa? Kalau kita lihat kemarin fikih sholat, dalam sholat bersin nggak boleh dikeluarin, tahan. Ngantuk tahan. Ya itu. Ya, jadi ini soal bersin doang. Oke. Nah, sekarang kita mendalami sebentar. Kepada siapa sebetulnya nggak boleh kita meninggikan suara dan harus menurunkan suara? Satu, kepada Nabi, atau kepada ulama, atau kepada yang sederajat dengan ulama. Ya, kira-kira gitu. Surat 49 ayat 2. Dek, dibaca dulu dek, surat 49 ayat 2 dek. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari. Apa ya? Kenapa begini ya? Nah, sahabat Nabi Sabit bin Qais salah paham. Waktu turun ayat ini dibacakan Rasul, dia langsung kabur ke rumahnya, diam di rumahnya. Nabi kehilangan. Kemana Sabit bin Qais? Diutuslah sahabat ke rumahnya. Kamu kenapa dicari sama Nabi? Turun ayat itu, aku masuk neraka, kata Sabit bin Qais, karena aku bersuara keras pada Nabi. Padahal memang dia dari awalnya kayak orang Batak kepada Nabi. Ya Nabi, dia begitu. Terus dibilang ke Nabi begitu. Nabi bilang, bahkan dia tuh penduduk surga nantinya. Bilangin, bukan itu maksudnya. Itu turun ayat ini karena Abu Bakar dan Umar bertengkar di hadapan Nabi mengenai pemilihan ketua barulah, ketua partai atau ketua apa gitu. Cocoknya ini. Oh, kamu berarti ini menang. Wah, berdebat di hadapan Nabi. Maka Nabi kecewa melihat orang yang bersuara keras itu, turun ayat. Bersuara keras di hadapan orang terhormat, ya, terutama ulama-ulama, Nabi atau siapa itu, berdebat, bertengkar yang nggak ada isinya gitu, bisa menghapus amal. Sumpah itu, Pak. Suara keras itu di latar belakangi marah. Ya, pastinya. Ngomong. Iya, sebetulnya nggak ngerti-ngerti amat, tapi waduh, suaranya keras gitu. Hadis nomor ke-13. Memberikan dalil. Ya, 13. Dari Anas bin Malik dia berkata, ketika turun ayat yang tadi, wahai orang beriman, janganlah kamu tinggal suara melebihi suara Nabi, Sabit bin Qais pulang dan duduk terdiam di rumah, sehingga Rasulullah SAW merasa kehilangan dia. Beliau bertanya pada Sa'ad bin Mu'az, wahai Abu Amr, bagaimana keadaan Sabit bin Qais? Dia tidak terlihat, apakah dia sakit? Maka dijawab, aku tidak tahu apakah dia sakit walaupun dia adalah tetanggaku. Ketika Sa'ad mendatanginya dan menyebutkan perkataan Nabi SAW, maka Sabit berkata, kalian tahu bahwa aku adalah orang yang paling keras suaranya jika berbicara pada Rasulullah, dan telah turun ayat itu, maka aku mengira bahwa aku telah termasuk dalam penduduk neraka. Hal ini disampaikan pada Nabi SAW, maka beliau bersabda, bahkan Sabit adalah termasuk dari orang-orang calon penduduk surga. Jadi bukan itu maksud Nabi, bukan volume suara, tapi suara keras dengan background tadi.
nggak mau hormati ada nabi. Kalau zaman sekarang nggak mau hormati ada ulama, ada apa? Kalau pada nggak tahu, jangan berdebat di depan ulama, tanya sama ulama itu, gitu loh maksudnya. Ya, lihat hadis nomor 9. Ini kejadiannya. Dari Ibnu Juraj, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Abu Mulaikah bahwa Abdullah bin Zubair mengabarkan padanya ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam utusan Bani Tamim, Abu Bakar berkata, angkatlah Al-Qaqa bin Ma'bad. Sedangkan Umar berkata, angkatlah Al-Aqra bin Habis. Maka Abu Bakar berkata pada Umar, apakah kamu telah menyelisihku? Umar berkata, aku tidak ingin menyelisihimu. Lalu keduanya berdebat hingga suaranya meninggi. Maka turunlah ayat yang tadi di hadapan Nabi itu. Umar sama Abu Bakar bertengkar untuk mengangkat orang kepala suku menjadi kepala geng lah, begitu kira. Paham ya? Jadi sekarang kalau ada ulama, ada apa gitu, jangankan mendebat ulama itu, ngomong berdua aja terus keras tinggi melebihi ulama itu, batal amal bapak. Satu, yang dimaksud dengan nasihat Luqman, rendahkan suaramu, rendahkan suara di hadapan para ulama, di hadapan para ustadz yang mengajarmu, yang telah berjasa. Itu maksudnya hormat, adabul majlis. Paham ya? Gitu. Jangan ngerjain ustadz kalau nanya, ya kan? Bingung jawabnya ustadz kan, ya? Akhirnya malu gitu. Oke? Yang kedua, rendahkan suara kepada orang tua. Pada orang tua. Surat Al-Isra, surat 17, ayat 23 sampai 24. Ayat 23 kan? Ya, betul. 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Terus imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumma uffin wala tanharhuma. Terus wa qul lahumma qaulan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapa. Jika salah seorang atau kedua-duanya masih hidup di dalam pengawasanmu dan udah tua, udah sepuh, jangan sekali-kali berkata uffin. Ini pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim kepada bapaknya dan kepada pengikut bapaknya, Azar. Ada di surat Asy-Syu'ara kalau nggak salah. Itu artinya sebenarnya ini, jancuk, itulah kira-kira begitu artinya bangsat. Di dalam Al-Quran terjemahannya gitu doang itu. Jadi jangan sekali-kali berkata kasar pada dia, ya. Tapi dan jangan membentak. Zaman sekarang Pak, anak SMA ditanya sama mamahnya, gimana kamu tadi setelah di sekolahan gini kan mites, ditanya gimana, udah berhasil belum mitesnya? Mama kan capek belajar begadang, ditanya lagi begitu, lapar nih. Nah, mamanya bilang, ya Allah, aku melahirkan dia capek-capek. Mama dibentak-bentak. Jangan tinggiin suara orang tua. Mamanya bilang, gue udah dikasih duitnya nggak mau diginiin. Apalagi jangan Pak, sakti. Makanya dalam 24 disebut, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Rendahkan aja. Salah benernya orang tua, lewat dia kita ada. Mau dia PKI sekalipun, rendahkan suara. Iya Bapak, iya Ibu. Disuruh kita syirik, jangan mau, tapi iya Pak, iya Bu. Ya udahlah, rendahkan suara. Jangan dibentak-bentak orang tua Pak. Kalau masih ada, jangan. Nah, dia itu keramat Pak. Bapak itu tuh keramat buat kita.
Bahkan Allah taruh jangan syirik pada Allah dan pada orang tua. Jadi orang tua tuh kayak pangkatnya di bawah Allah gitu. Ya. Hadis nomor 5. Dari Abdullah bin Amr dan Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, di antara dosa besar adalah seorang memaki kedua orang tuanya. Ditanyakan pada beliau, apakah ada orang yang mencaci maki kedua orang tuanya? Beliau menjawab, ya ada. Seseorang mencaci ayah orang lain, maka orang lain tersebut kembali mencaci ayahnya. Demikian pula seorang mencaci maki ibu orang lain tersebut mencaci ibunya pula. Ada yang nggak langsung kayak gini gitu loh. Apalagi yang langsung ya. Apalagi yang langsung. Yang nggak langsung aja nggak boleh. Kita ada ketemu orang tua, ya mungkin buat kita menyebalkan. Lu kita bentak-bentak. Itu nilainya sama dengan membentak ibu sendiri tuh. Membentak bapak sendiri. Wah kacau nih. Ini gawat ini gawat ini. Nah perkataannya lembutkan suaranya. Ya, kalau orang tanya lu punya anak belum? Kulit Pak. Didik anak nih, ini buat anak Pak ya? Ini buat anak. Ini Lukman yang ngomong. Lembutkan suara. Di sini kali asal mulanya kalau seseorang udah punya keturunan atau anak, kayaknya lebih dihormati gitu budaya gitu. Ya. Ini awalnya kali katanya hadis ini kali ya. Ya mungkin. Berasa kan kalau orang yang punya anak tuh kayaknya Iya. lebih dihormati gitu daripada yang belum. Iya. Ya, pertama rendahkan suara kepada ulama. Ya, kalau zaman sekarang, kalau dulu kan pada nabi, pada para ustadz, pada para pengajar agama. Yang kedua rendahkan suara pada orang tua. Kalau anak itu udah bisa begini Pak, rasanya ntar habis pendidikan anak kan pendidikan muamalahnya sukses Pak. Karena udah punya bekal akhlak yang baik gitu loh, ya kan? Yang ketiga, rendahkan suara kepada penerima sedekah kita, pada penerima infak. Jangan sekali-sekali lebih tinggi suaranya, sombong Bapak. Pak Tom enak gak? Ji atau Tat, Bapak panggil saya apa sih? Wahyu ya kadang-kadangnya. Yuk, gue perlu 10 juta nih, loan gitu. Bapak enak gak? Saya tanya aja. Bapak rekening berapa? Ntar saya transfer. Iya ntar. Lu kan orang kaya, lu wah tapi pakai omongan yang luar biasa gitu. Gak enak. Sedekah ya sedekah, minjemin tapi jangan gitu-gitu amat gitu loh. Jadi jangan melebihi suara gitu. Makanya ada dalam ad-duha wa ammasail fa ammal yatima fala taqhar wa ammasaila fala tanhar. Pada anak yatim jangan menghardik, jangan kau bentak, dan kepada orang yang meminta-minta jangan kau tolak. Nggak ada orangnya. Kalau ada orang, assalamualaikum, nggak ada orangnya. Lu apa yang monyet? Salah kita Pak, nempatin diri kita berakhlak kepada orang yang melarat. Sok-sokan, berapa sih duit lu? Kalau di ini ATM-nya toto tinggal 48.000. Tapi tingkahnya udah kayak orang punya 48 miliar. Gitu ya. Gitu. Surat Al-Baqarah 262. Al-Baqarah 262. 263 dan 264. 262 sampai 264. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka ada pahala di sisi Allah. Tidak ada takut dan tidak pula bersedih hati. Jadi orang yang diem, ini maksudnya sedekah bisir, sedekah rahasia. Bahkan orang yang terima aja nggak ngerti, nggak kenal sama yang ngasih.
Itu yang ada pahala. Dan malaikat takut. Malaikat pencabut nyawa takut sama orang kayak begini. Makanya walahum ya zanun. La khaufun alaihim. Enggak akan takut dia di keadaan dicabut nyawa, dia keadaan di alam barzah semuanya. Karena ini orang top nih. Tapi lihat ayat selanjutnya. Perkataan yang baik, ya, qaulu ma'rufan, diartikan oleh tafsir-tafsir perkataan yang lembut, yang tidak bersuara keras, ya. Dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakitkan. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Kenapa ada permintaan maaf di sini? Maksudnya pemberian maaf. Kita itu sering menganggap orang yang minta pada kita ngerongrong dan salah, berbuat salah pada kita. Makanya kita maafkan sama dia. Kita ada kok. Buat ngasih ada. Ya udah, kamu sebetulnya nggak salah kok. Kamu minta ini nggak salah, kamu kepepet. Itu loh maksudnya. Sifat orang yang nanti malaikat itu takut sama kita itu. Seperti itu. Padahal susah kan Pak? Susah kan? Susah. Bawaannya kita sok-sokan aja ya kan? Jadi udah. Nah, lalu baru ada perintahnya di 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang beriman, jangan kamu rusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, baik saat ngasih maupun sesudah dikasih. Contoh, Skandar udah rahasia nih, ada 1 juta nggak? Ada. Plung, di musola saya umumin, Skandar baru minta duit sama gue. Skandar bawain bakwan, denger. Waduh, sakit hatinya. Paham nggak? Enggak sih, nggak sakit. Saya kasih bakwan lagi kamu. Kan lempar bakwan, buk, sampai masuk. Bapaknya di atas, golongannya di bawah. Gue digorok. Paham gak nih? Nggak boleh bersuara keras. Sakit hati yang terima. Nggak boleh diungkit lagi, nggak boleh diomongin dengan suara keras, ya. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya pada manusia, dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka perumpamaannya adalah seperti batu yang licin, yang ada debu di atasnya atau tanah. Batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Nggak ada apapun yang diperoleh dari apa yang mereka kerjakan. Jadi pahala udah ada di pala kita nih, gara-gara sedekah. Itu kayak tanah di batu licin ditimpa hujan, hilang semuanya. Gara-gara suara keras untuk ngumumin infak kita pada orang lain. Di hari kiamat Allah tidak akan mengajak bicara kita, ya, nggak akan melihat kita, nggak akan menyucikan kita, dan bagi kita azab yang pedih kalau kita menyebut-nyebut lagi seperti itu. Hadis nomor 11. Hadis nomor 11. Pak Luli, tolong baca Pak Luli. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan Allah tidak akan melihat mereka, tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih, yaitu 1, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, 2, peminum khamar, dan 3, wal munnanu bima a'ta, orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya. Orang-orang di Nurul Iman tuh udah 17 tahun gue ajar ngaji tuh. Kalau nggak gue ajar ngaji nggak paham dia apa agama. Sakit nggak Bapak? Sakit nggak hati Bapak? Sakit. Gitu ya. Jangan suaranya keras dengan mengumumkan pemberian sampai sakit hati orang yang dikasih. Nah, bagaimana solusinya supaya suara kita nggak keras? Ada 3. 1, pikirkan dulu matannya yang kita mau ngomong nih apa. Pikirkan dulu matannya yang apa, ya, dengan kata-kata kita yang kita ucapkan, Allah murka atau Allah ridho, gitu aja deh.
2, periksa dulu mutunya. Kalau kita udah sering ngomong nggak bermutu, mending diem. Jadi 1, pikirkan matannya, bikin Allah murka apa tidak. Kedua, kalau kita nggak bisa ngucapin kata-kata bermutu yang buat orang lain sadar, dapat hidayah, manfaat, ada ilmu gitu, diem Pak, diem aja deh. Nggak usah ngasih pendapat di forum, mesti diketawain, mesti dicela. Lu ngomong belepotan, kan gitu. Kayak kemarin Narji tahu? Narji pelawak ini di Kodam Jaya kan bawa bunga dia. Dia bilang begini, mari kita dukung semua TNI ya untuk memberantas orang yang melanggar protokoler kesehatan. Protokoler dia bilang. Wah, habis Pak di YouTube Pak dia. Belepotan. Protokol dengan protokoler lain Pak. Protokol itu susunan peraturan. Protokoler susunan acara. Suatu acara beda. Gara-gara ngomong tambahin E sama R, udah langsung dicela habis. Karena nggak bisa ngomong bermutu. Jadi 1, matanya dilihat bikin murka Allah atau bikin ridho Allah. 2, bermutu apa enggak. Pikirin. Yang ketiga terakhir, setiap kita ngomong walaupun keras, ada Allah di situ. Ada nyebut Allah lah. Nyebut Allah dan Rasulnya. Oh, selamat Bapak. Tapi kalau nggak ada kata-kata Allahnya sama sekali, ya. Tapi sekarang kita kalau ngomong ada Allahnya, kita diketawain juga sih ya. Oh, so alim lo. Bawa Quran. Itu juga. Yang penting libatkan Allah dan pasti bermutu. Ya, misalnya ada anak, waduh, tadi guru saya begini. Ya udah, yang sabar. Allah bersama orang yang sabar. Ada Allahnya, gitu. Ya. Coba latihan begitu. Itu untuk dakwah. Karena Allah tanya sama malaikat, lagi pada ngapain tuh orang beriman? Lagi pada zikir pada aku, lagi membicarakan kamu. Allah seneng. Ya udah, aku ampuni deh orang yang di majelis taklim itu gitu. Oke, lihat dulu yang matannya. Hadis nomor 10. Hadis nomor 10 dari Abu Hurairah, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha finnar ab'ada ma bainas masyriqi wal maghrib. Sungguhnya seorang hamba dapat saja mengucapkan kalimat yang karenanya dia menempatkan neraka sejauh antara timur dan barat. Kalimat doang satu, tapi salah matannya sebenarnya. Maka dia bisa aja nempatin neraka. Ada Rasulullah pernah cerita di zaman Nabi Musa, dulu ada seorang ulama yang lagi sujud sholat. Ya udah saya ceritain di sini ya. Lalu ada orang pemabokan, menendang lehernya, terus kabur. Ulama itu bilang, tidak akan diampuni, diterima tobatnya dia, karena dia menendang saya lagi saya sujud. Nabi Musa dipanggil sama Allah. Woi, bilang sama ulama itu, dia telah menghilangkan sifat pengampunku. Dia hanya mengumumkan sifat azabku. Maka saksikan Musa, orang yang nendang itu aku ampuni, orang yang sujud ini aku nolkan pahalanya. Lah lo, yaghfiru lima yasha wa yu'adzibu ma. Hati-hati ngomong, mesti matannya komplit. Oke? Satu. Jadi Bapak benar tuh, malam Rebo ini untuk menguatkan matan. Matanya bagus gitu ya. Ya. Tahu beneran bagus apa kagak. Hadis nomor 3 dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, janganlah dia mengganggu tetangganya. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik itu yang mutunya baik. Mutunya baik. Makanya saya anjurkan kalau Anda belajar dakwah itu,
libatkan bahasa Arab aslinya dalam Quran dan hadis itu. Jadi jangan baca terjemahannya doang. Untuk itu perlu memang ada tindakan menghafal. Hafiz, ya. Yang terakhir, hadis nomor 14. Itu tadi matan dan kualitas, sekarang atur agar melibatkan Allah. Dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, lihat baik-baik itu sabdanya, la tuksirul kalama bi ghairi zikrillah. Jangan kalian banyak bicara tanpa menyebut-nyebut Allah. Paham enggak? Jadi pembicaraan itu harus ada Allahnya. Ya, karena banyak bicara tanpa berzikir pada Allah membuat hati menjadi keras, dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang berhati keras. Udah ngerti sekarang Luqman ngelarang apa? Ngelarang kita kasar dan suara keras kepada tiga pihak tadi, ya. Dan solusinya seperti itu. Minggu depan kita akan lanjutkan di mana kita boleh bersuara keras. Ada 6 tempat kita boleh bersuara keras. Ada 6 tempat. Di antaranya adalah, boleh dicatat sekarang atau minggu depan terserah. Pertama adalah ketika kita azan. Azan kalau nggak keras gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak pakai mikrofon. Allahu Akbar. Mau nggak ada yang datang ke masjid. Azan. Yang kedua, waktu sholat. Azan pertama, kedua waktu sholat. Ketiga, baca Quran. Keempat, berdakwah. Kelima, berzikir. Keenam, berdoa. Itu boleh keras. Tapi pakai dalil kerasnya ini ya, nanti jangan kita main boleh-boleh aja. Ada dalil semua. 1, waktu azan. 2, sholat. 3, baca Quran. 4, dakwah atau syiar. 5, zikir. 6, berdoa dan mengaminkan doa. Demikian, semoga ada manfaatnya. Usikum nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.